Oke, baik. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Macam Bicara dulu-dulu dimanapun berada dan kembali ya untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Sabtu tanggal 20 April 2024. Di mana ini ada hal yang sangat menarik karena ini tentunya sangat melekat juga dalam ingatan kita bagaimana kita pacak mengenal yang kita tidak tahu menjadi tahu untuk kita yang biasa-biasa baik menjadi pintar. Nah, ini tentunya ada kendali kuat dari yang namanya guru di sekolah kayak itu namanya Cibica ya. Guru ini ibarat kata tuh kalau sudah sangat kita kenal juga ya dengan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, untuk di pagi ini di Perempat FM Palembang juga kita sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Kenapa Kak Cila ngomong ke luar biasa? Karena mereka ini itu tadi ya, pahlawan tanda jasa kita juga. Nah, untuk lebih lengkap, dimana kita langsung ajak kenalan dulu ya. Ada siapakah yang saat ini sudah ada di Perempat FM Palembang? Kali ini yang pertama ini ada Kak Sapril SS SPD MPD, benar ya Kak ya? Iya, Iya, apa kabarnya Kak? alhamdulillah sehat. Kayaknya Walafiat. Bapak ya. Nggak apa-apa kan kali ini. Ini Pak Sapril yang tentunya sudah sekian kalinya untuk di Perempat FM Iya, Palembang. Luar saya biasa. sahabat perempat ya. Ketiga kalinya saya berada di sini bersama Bang Ilham ya. Oke, dan yang selanjutnya ini ada Ibu Eka Karolin SPD. Iya. SPDI ya Bu ya? SPD aja. SPD aja ya. Sehat juga Ibu Karolin? Alhamdulillah luar biasa Allah Wah. Akbar. Nah, itu semangatnya luar biasa sekali itu ya. Oke, dan selanjutnya ini ada Pak Jan Hadi Sumarta. Ya, Sehat juga Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya. Dan kita kali ini ketemu di obrolan komunitas, di mana kita akan ngomong soal atau sebagai tema kita yaitu peran Ikatan Guru Sekolah Indonesia dalam dunia pendidikan. Tapi sebelum kita ke tema, kita pengen kenalan dulu nih. Ikatan Guru Sekolah Indonesia ini apa nih? Dan apakah ini wadah untuk guru-guru yang ada di Indonesia atau bagaimana forum ini bisa didirikan gitu? Siapa yang pengen jawab nih? Silakan Guru Jan. Oke, Baik, silakan. terima kasih. Jadi IKASGI ini atau Ikatan Alumni Sekolah Guru Indonesia ini mungkin baru terbentuk ya, tapi untuk Sekolah Guru Indonesianya sudah lebih kurang berapa tahun? 11 tahun sudah ada di lingkup pendidikan. Karena Sekolah Guru Indonesia itu seperti kami ketahui adalah sebuah organisasi pengkaderan kepemimpinan guru yang dibentuk itu terlahir pada tahun 2009 Oke. dan merupakan bukti komitmen Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa Pendidikan. Oh, jadi ada kaitannya program juga? Iya, betul. Aha. Ini program dari Dompet Duafa Pendidikan yang ingin membuat pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi. Jadi banyak guru-guru yang kita bina seperti itu untuk pembelajaran yang baik ke depannya. Jadi IKASGI ini kumpulan dari guru-guru yang Oke. telah mengikuti program-program dari Sekolah Guru Indonesia ini. Oke. Nah, jadi kalau dibilang terbentuknya baru untuk IKASGI-nya iya, tapi kalau untuk Sekolah Guru Indonesia-nya programnya dari guru-guru yang lainnya itu benar-benar sudah lama dan ini benar-benar program yang dibentuk atau dedikasi dari Dompet Duafa untuk guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya di Palembang, karena tidak hanya di Palembang, ini juga di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Dompet Duafa itu ingin membangun guru-guru itu untuk dapat lebih baik lagi, Lebih semangat mengajar juga ya. lebih semangat lagi, membuat pembelajaran yang menarik. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kami dari Sekolah Guru Indonesia ini sangat terbantu. Jadi kami juga kader-kader atau anggota-anggota yang di IKASGI ini pernah merasakan manfaat. Jadi kami menerima manfaat dari Dompet Duafa, dari program Sekolah Guru Indonesia ini. Kami juga harus memberikan manfaat itu baik kepada guru-guru yang lain atau juga kepada murid-murid kami di sekolah. Seperti Oke. itu. Nah, ini kalau tadi berdirinya itu dari 2009 Iya, ya. program dari Itu 2009. untuk di Palembang atau untuk di Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Iya, serentak seluruh gitu? Indonesia. Jadi- Seluruh Indonesia, tapi tidak juga serentak. Jadi program ini juga dimulai misalnya dari Jakarta, seperti dari Bandung. Jadi tidak serentak, tapi ada beberapa yang mungkin sama Oke. sama
program itu dilakukan di waktu yang sama ada. Tapi kalau untuk program yang lainnya tadi benar-benar bertahap. Jadi di seluruh Indonesia dan juga di Palembang juga. Kalau di Palembang ini aktifnya udah berapa tahun nih? Ya mungkin kalau dari saya saja 2006, 2000 Guru Eka dari 17. 17. Nah. Jadi kurang lebih 17 Iya. tahun. Udah lama banget tuh kayaknya. Ya, lebih kurang udah. Itu kalau anak kecil udah beranjak ya. Sama kayak saya juga nih 17 tahun, tapi dulu. Yang termuda kami Oh, Banyuasin 2020 terus. Ya, benar. Saya angkatan 42. Ya, angkatan Ya. 42. Oke. Semoga ada program terbarunya nanti dan kita merekrut kembali guru-guru Ya, di Palembang. Oke. Ada Moratara. Iya, kalau salah di Muratara itu udah angkatan 44. 44. Iya, Iya. 44. Oh jadi beda-beda Iya, gitu benar. ya. Artinya kalau di Palembang, di mana tadi itu di Banyuasin, Banyuasin itu saya. termasuk IKSG, apa itu sebetulnya? Sumsel. Sumsel. Iya. Ika Jadi Apa singkatannya tadi? IKSG, IKSG Sumsel. Ikatan Ikatan Alumni Keluarga. Sekolah Guru Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau, jadi di apa namanya di Sumatera Selatan itu ada koordinator wilayah. Terus kalau di Banyuasin ada koordinator daerah, Oke. sama apa namanya di Palembang juga koordinator daerah. Oke. Seperti itu. Jadi ada koordinatornya. Sumatera Selatan memegang koordinator Banyuasin, baik itu Palembang, juga ada Muratara. Nah, itu yang ini. Jadi ya, ada kepemimpinan koordinatornya untuk di setiap wilayah. Oke, kalau dari turunan silsilah mungkin ya. Iya, betul. Jadi Jadi itu dari Sumsel, Ya. kota, Palembang. dan kabupaten. Iya, betul. Itu Jadi- masing-masingnya itu kalau untuk Sumsel dulu nih, itu sebutan apa nih? Satu kayak bukan ketua juga sih apa? Iya, koordinator gitu tadi. Koordinator, Koordinator ya. wilayah yang alhamdulillah untuk tahun ini yaitu Guru Aryadi Alisman yang Oke. yang untuk sekarang tidak bisa hadir tadi, makanya saya mewakilnya untuk hari ini. Jadi beliau itu koordinator wilayah untuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, jadi Kalau Palembangnya, ini Oh, beliau, itu Karolin. iya, Ibu Eka. Ibu Eka Terus Karolin. kota Iya, Palembangnya. nah, Kalau Sebenarnya Palembang, kita itu Korwil itu kan membawahi semua Sumsel. Sumsel juga. Jadi Pak Aryadi yang pegang, Mhm. kalau Palembang itu saya, dan kalau Banyuasin itu Pak Sapril. Aha. Dan kita ini mempunyai apa ya? Visi misi juga mungkin. Visi-misi terkadang Ah. collab. Collab juga. Kalau Banyuasin butuh dari IKA Palembang, kita ke Banyuasin. Kayak saling melengkapi Iya, gitu ya. begitu juga Banyuasin. Ah. Banyuasin juga nanti ke Palembang gitu. Jadi Ah. kita itu satu kesatuan sebenarnya, hanya berbeda tempat dan waktu. Oh, tapi hatinya tetap satu ya. Iya. Jadi terbukti Kak, saya sangat kesambung kemarin kita berkolaborasi dalam acara buka bersama dengan anak yatim piatu. Oke. Itu kita Banyuasin kita untuk mengadakannya 4 kali sudah tiap tahun dari berdiri 2020 sampai 2004 ini. Oke. Nah kemarin itu kita berkolaborasi dari koordinator wilayah, Korwil Sumatera Selatan, Korwil Palembang, dan kami Korwil Banyuasin itu Korda ya, maksud saya Korda. Jadi kami mengadakan bukber bersama anak piatu plus wisuda tahfiz kemarin di Transmart. Jadi dari Banyuasin kami sebut Palembang ya. Itu sempat diundang juga sih. Iya, Bang sempat diundang. Tapi karena ada acara juga, Iya. jadi mohon maaf sekali tidak bisa. Tapi dengan Pak Sapri udah sering Iya. komunikasi juga. Jadi Bang Ilham ini adalah sahabat dari SGI. Benar. Mudah-mudahan nanti juga ada ikut-ikutnya bisa dilibatkan juga ya. Wow. Siap. Cumi ya. Siap. Oke, nah ini kalau kita masuk ke tema kita atau topik kita di pagi ini yaitu ada apa namanya itu peran Ikatan Guru Sekolah Indonesia dalam dunia pendidikan. Nah, kita menyoroti dulu dunia pendidikan. Menurut kacamata Pak Sapril dan juga Bu Eka dan termasuk Pak Jan Hadi juga mengenai dunia pendidikan saat ini. Kalau untuk di Sumsel dulu nih, bagaimana nih kondisinya saat ini? Siapa yang pengen jawab? Saya dulu kayaknya. Ya. Oke, silakan Bu. Dunia pendidikan di Sumsel ya, saat ini sungguh luar biasa kemajuannya. Seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi, dan luar biasanya sekarang pendidikan itu sudah pandai betul beradaptasi dengan perubahan yang begitu signifikan, sehingga pendidikan ini benar-benar merasuki tombak semua ya. merasuki semua jalur nadinya di Kota Palembang. Dan saat ini kita tahu juga ya, putra-putri terbaik Palembang itu sudah luar biasa menggema kemana-mana dari sektor pendidikan. Iya.
apalagi yang kita tahu ya, banyak pejabat-pejabat luar biasa kita Asal udah duduk Sumsel. asalnya Sumsel itu luar biasa, membawa inspirasi banget. Dan yang paling berkesan menurut saya, pendidikan Palembang itu Sumsel tidak mungkin? pernah terlepas dengan kebudayaannya Palembang sendiri. Oke. Iya, Tidak lepas dari dimanapun kebudayaan. mereka berada sepertinya memegang teguh kebudayaan Palembang itu, yang tutur kata sopan luar biasanya tetap ada. Dari tokoh-tokoh masyarakat yang seperti yang kita kenal ya, walaupun sudah secanggih apapun teknologi, tokoh-tokoh masyarakatnya tetap berpegang teguh pada kebudayaan kita yang ramah tamah luar biasa. Itu sebagai identitas Ya, orang saya Indonesia rasa ya. itu merupakan implementasi dari pendidikan di sekolah kita yang sangat bermakna gitu. Oke. Sekarang kan harus menanamkan benar-benar pendidikan bermakna. Nah, ini artinya dari Bu Eka yang juga sebagai pendidik ya, adanya perkembangan dalam dunia pendidikan khusus di Sumsel dulu yang kita Iya. lihat ya. Nah ini faktor berkembang ini apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Apakah ini ada peran aktif yang sangat luar biasa dari masing-masing pendidik yang memang kayaknya disiapkan betul untuk menjadi seorang pendidik, atau memang anak-anaknya memang sudah cerdas dalam hal udah paham dengan gadget, dan juga ruang lingkupnya juga kayak memang dari orang tua atau keluarga memberikan sentuhan-sentuhan untuk perkembangan zaman juga. Itu bagaimana tuh Bu? Kalau menurut saya ya, kalau pendidikan di Sumsel itu memang trilogi pendidikannya berperan penting. Oke. Baik dari sekolah, orang tua, dan dari tenaga pengajarnya sendiri. Tenaga pengajarnya juga sekarang udah luar biasa upgrade ilmunya, karena apa ya, nggak mau ketinggalan, apalagi program-program dari Kemendikbud dan Kementerian Agama yang luar biasa, dengan apa ya, pelatihan baik secara offline maupun online sudah gencar banget. Dan itu diharuskan kayaknya untuk seluruh guru Indonesia, yang kembali lagi kepada prinsip bahwa seorang pengajar harus siap belajar. Jadi semuanya juga termasuk juga orang tua yang sudah bersiap banget untuk kemajuan anaknya, memenuhi dari teknologi, kebutuhan teknologinya, kebutuhan finansialnya. Kayaknya berlomba-lomba sekarang ini memilih sekolah yang lebih mengutamakan apa ya, kualitas daripada kuantitas. Oke, baik. Dan sebelum kita bakal sambung obrolan kita terima telepon dulu 351656. Jadi sepertinya ada pendengar kita yang ingin bergabung. Kita sapa langsung. Halo perempat, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini? Oh, di Sumbawa, Banyuasin ya, Pak. Banyuasin saya Pak. Wilayahnya Pak Sapril ini. Iya siap Pak. Oke. Masya Allah. Saya di KM 18 Pak, Oh, Serong. dekat ya. 18 Pak, Serong, Sari Roti. Enggak, Sari Roti Pak, Serong Puncak. Iya. Oke, Pak Herman, apa yang ingin ditanyakan dengan Bapak Ibu guru kita yang ada di sini? Oke, perkembangannya ya. Oke. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Masya Allah, Iya, terima Masya kasih Allah. kembali. Sama-sama. Amin. Benar sekali, kita tidak akan bisa cerdas ya. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menyambung pertanyaan dari Pak Herman yang ada di Sumbawa tadi. Kita soroti gadgetnya ya. Iya. Tapi sebelum kita bahas, mungkin satu penelpon lagi kita angkat ya. Boleh. 351 di mana? Pada siapa? Halo Pak, selamat pagi. Iya. Pagi, Pak.
Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih? Di Talang Kelapa Banyuasin lagi ini. Apa? Oh, masih Palembang. masuk wilayah Palembang ya. Palembang. Oh, bukan yang KM-KM itu ya. Bagaimana Yogi ingin pertanyaan apa yang ingin ditanyakan? Ya. Baik. Mhm. Kenapa tuh mengerikannya di mana? Ada hantu kah? Bukan ya? Apa tuh? Iya. Oke. Iya. Mhm. Oke. Baik. Jangan-jangan Yogi juga waktu zaman sekolah dulu pernah ikutan juga kalau nggak? Enggak ya, jangan ya. Anak baik-baik ya Bang. Anak baik ini. Mhm. Amin. Bang Ilhamnya nggak didoain sehat juga nih. Oh gitu ya. Iya. Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penelpon kita, satu Banyuasin dan satu masuk wilayah Palembang katanya tadi ya. Dan ini mungkin yang pertama dari Pak Herman yang ada di sebelah tadi, kita menyoroti handphone. Iya. Handphone ini tentunya ada sisi negatif dan juga positifnya juga ya. Seringkala pada saat zaman kuliah dulu juga ya, apalagi kalau ada tugas, biasanya apa-apa tanya sama Mbak Google. Nah ini bagaimana nih kalau dalam penerapan kita pembelajaran, apakah ini benar ketika kita buntu akal kalau bahasa Palembang ya? Tanya di handphone, bagaimana nih Bapak Ibu? Iya. Saya jawab dulu Bapak. Boleh, silakan. Guru Janadi dengan Guru Eka karena kita pernah bahas loh Bang Ilham di beberapa bulan kemarin kita di digital literasi yang saya sebagai bintang tamunya bahwa handphone itu atau gawai atau gadget itu ada dua sisi positif dan negatifnya, kayak dua sisi mata uang kan. Jadi saya bangga loh dengan Pak siapa tadi? Pak Herman. Pak Herman, karena dia salah satu yang bisa mengarahkan putra-putrinya agar memakai bijak dengan memakai gawai tadi memakai handphone. Karena mereka saya tadi ingat bahwa Bapak itu masih membatasi ya, dan anaknya juga menggunakan handphone dengan bijak juga. Karena memang sekarang ini zamannya gadget. Kita sebut dengan literasi digital. Anak-anak sekarang sangat dekat dengan dunia gawai. Tidak zaman kita dulu dengan buku kan. Nah, cuma memang ini perlu pengawasan di rumah orang tuanya, di sekolah guru-gurunya, dan juga sebenarnya ada dampak positif loh selain Mbak Google tadi. Nah, sekarang ini untuk untuk baca buku kita nggak perlu ke perpustakaan, kita nggak perlu ke toko buku. Di HP itu ada digital, ada ruang untuk membuat perpustakaan pribadi. Nanti mungkin pemateri selanjutnya dari kami juga ada Guru Dakim itu dia salah satu pemateri untuk pembuatan digital literasi perpustakaan di dalam HP. Ada nanti next ya. Nah, jadi itu dampak positifnya. Yang negatifnya kita tahu sekarang anak-anak ada yang sudah bermain slot sekarang. Yang tiba-tiba mereka berjudi kan nggak tahu. Itu kurang pengawasan orang tua. Kalau di sekolah saya bisa ngobrol dengan orang tua. Mereka ketat, jadi bisa ditiru Bapak Ibu di rumah atau rekan-rekan. Jadi waktu weekend aja mereka diberi HP. Jadi untuk hari-hari Senin sampai Jumat mereka fokus belajar. Dan ketika mereka itu misalnya ingin cari materi tadi yang Mbak Google tadi boleh, tapi dalam pengawasan. Nah di sekolah juga, kalau kami di sekolah kami boleh bawa HP kelas atas 456 karena memang ada pembelajaran. Nah kita menggunakan Quizzes, kita menggunakan beberapa aplikasi untuk belajar, tapi setelah itu kita ambil HP-nya.
kita kumpulkan itu untuk anak kelas 4, 5, 6 SMP, nanti pas pulang dikembalikan lagi. Jadi sekarang tergantung dari orang tua dan guru di sekolahnya. Bijak menggunakan itu di arah. Jadi artinya di sini ada sinergitas juga ya, harus dibangun benar, ya, antara orang tua dan juga kita sebagai pendidik di sekolah gitu. Jadi artinya di sini sama-sama punya tanggung jawab penuh. Dan kalau melihat juga nih dari dunia pendidikan, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih kalau Pak Jan Hadi ini guru di mana nih Pak? Sekolah mana? Saya guru di Sekolah Dasar Negeri 173 Palembang. Di Palembang. Di Kecamatan Kalidoni. Di Kalidoni. Ya. Kalau Bu Eka di mana tuh? Saya Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Palembang, tempat ujungnya Kertapati. Satu-satunya sekolah madrasah yang berjuang di tengah gempuran berbagai macam energi positif, energi negatif, dan berjuang semaksimal mungkin. Semangat guru ya kan. Nah kalau Pak Safri di mana? Walaupun kita sebetulnya udah tahu ya. Saya di SD Paramount School Canton, satu kecamatan dengan Guru Jan Kalidoni juga. Oh di Kalidoni juga ya. Jadi kami sinergi ini, ada guru SD negeri, saya guru SD swasta dan ini madrasah. Jadi semuanya lengkap ada ya. Tinggal nanti kita hadirkan juga guru dari taman kanak-kanak juga nih kayak guru materi. Oke, nah ini kita kembali ke tema nih dalam dunia pendidikan. Bagaimana peran dari Ikatan Guru Sekolah Indonesia ini? Apakah yang sudah dilakukan, programnya apa? Kita pengen tahu nih. Ya baik. Jadi Sekolah Guru Indonesia ini program yang alhamdulillah membentuk guru-guru yang bisa lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kalau saya melihat program dari pemerintah yang sekarang itu guru penggerak, itu sebelumnya itu Sekolah Guru Indonesia yang sudah melakukannya. Jadi Sekolah Guru Indonesia ini telah membawa guru-guru itu untuk belajar yang bagaimana namanya ice breaking, bagaimana namanya apa ya, kalau dulu itu kita display kelas. Jadi kita itu diajarkan untuk membuat bahwa dinding-dinding itu berbicara. Baik Pak. Tapi sebelum dilanjutkan mungkin ini dengan bahasa sedikit awam ya. Untuk yang awam mungkin agak sedikit asing. Maksudnya apa tuh display? Ya display kelas itu kita diminta untuk membuat sebuah karya mungkin dengan karton, dengan apa, berbentuk tulisan yang ditempel-tempel di dinding seperti itu. Nah jadi yang menarik tapi jadi seperti itu yang kami dapatkan dari Sekolah Guru Indonesia. Guru Indonesia itu program tersebut membuat kami dahulu ya bisa lebih apa ya kreatif di sekolah, bisa membuat anak-anak itu lebih menarik belajarnya seperti itu. Nah kan sekarang dengan adanya program dari pemerintah yaitu guru penggerak, nah itu lebih lagi, apalagi ada sekolah penggerak, jadi itu lebih lagi membuat peningkatan dari hasil kami dapatkan dari Sekolah Guru Indonesia itu. Dan itu melibatkan siswa-siswi juga ya? Iya benar, melibatkan siswa-siswi, rekan sejawat. Nah itu jadi sama seperti program yang kami dapatkan dari Sekolah Guru Indonesia dahulu. Jadi itu kami tidak kalau saya bilang tidak kagok lagi. Nah jadi kata kami sudah menerimanya, tinggal kami yang mungkin karena apa ya, mungkin waktu menyebabkan mungkin itu kurang digalakkan kembali gara-gara ada Sekolah Guru Indonesia, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, itu digalakkan lagi apa yang telah kami dapatkan itu. Iya seperti itu. Jadi maka kalau sekarang bilang kami tidak kagok lagi, baik itu ice breaking, baik itu membuat suasana kelas menarik, itu udah kami terima dari Sekolah Guru Indonesia. Tapi dari program dari pemerintah yang membuat kami lebih semangat lagi untuk menimbulkan kembali bahwa yang kami dapatkan dari Sekolah Guru Indonesia tersebut bisa kami bantu untuk up kembali seperti itu, apa saja yang sudah kami terima. Jadi kalau manfaatnya seperti itu. Program-programnya itu tidak hanya dari guru saja. Program dari Sekolah Guru Indonesia ini ada juga untuk kepala sekolah, ada juga untuk anak-anak, baik itu anak-anak yang yatim piatu seperti itu, yang punya punya potensi. Jadi itu dari Sekolah Guru Indonesia juga didorong seperti itu. Jadi program-program dari Sekolah Guru Indonesia dari naungan Dompet Duafa ini benar-benar bermanfaat, memberikan manfaat yang baik, karena kan seperti kami ketahui juga bahwa Dompet Duafa juga kan menerima dari donatur dari seluruh Indonesia, dan itu
memang benar-benar disalurkan dengan baik dengan guru-guru yang memang kompeten untuk terus manfaat-manfaat yang kami terima itu kami sebarkan terus. Jadi tidak terpendam seperti itu. Jadi biar apa yang kami dapat bisa kami berikan kembali ke rekan-rekan sejawat, baik itu guru-guru, baik itu kepala sekolah dan lain-lain. Jadi artinya impactnya luar biasa Iya, sekali ya. itu yang kami terima. Adanya Ikatan Guru Sekolah Iya, Indonesia Sekolah ini Indonesia. membantu sekali dengan Iya, program betul. pemerintah gitu. Benar. Jadi secara langsung menyentuh kepada pendidiknya langsung gitu ya. Ya, benar. Kita support dan juga kita turun langsung ke lapangan Turun juga langsung ke lapangan. melihat Benar. kondisinya seperti apa, dievaluasi lagi sehingga bisa betul-betul ini tadi yang ada kaitannya dengan dompet dua apa ini bisa tersalurkan dengan tepat gitu. Dengan tepat, iya benar. Jadi seperti terkadang kami yang tempat-tempat yang tidak terjamah oleh program pemerintah, Iya. yaitu Sekolah Guru Indonesia yang benar-benar turun ke lapangan seperti itu. Nah ini kalau tempat-tempatnya tidak terjamah, kita tahu bahwa Palembang ini luas ya. Iya betul. Kita jangan menyoroti sisi metropolitannya yang banyaknya hiruk pikuk, warna-birunya lalu lintas. Ya, Nah cuma kalau dunia pendidikan, sekolah yang di Palembang ini masih nggak ada terdapat sekolah-sekolah yang tidak tersentuh gitu. Iya baik. Banyak. Ya Ada. banyak. Bisa Silakan, silakan mereka. Terutama kalau mohon maaf Iya. di ujung-ujung ya kalau madrasah terutama madrasah ibtidaiyah yang swasta itu luar biasa, masih banyak yang guru-gurunya butuh banget pembinaan, motivasi gitu. Karena seperti yang kita tahu madrasah itu kan kebanyakan yang dipunyai oleh yayasan ya. Dan terkadang yayasan bukan yayasan yang besar gitu. Iya. Jadi kemampuan finansialnya juga terbatas. Jadi kalau untuk memberikan pelatihan kepada guru, mereka kan butuh finansial yang lebih gitu ya. Tapi kalau dengan adanya SGI, Sekolah Guru Indonesia, Menjadi jembatan. semua guru-guru madrasah itu kita bina tanpa mengeluarkan biaya. Oke. Mohon maaf juga makannya kita tanggung. Semua media yang kita gunakan itu SGI yang Dari menyediakan. SGI, Ya, ya. uangnya tadi Waduh. berasal dari dompet Dompet Duapa Duapa. Divisi Pendidikan Luar gitu. biasa sekali. Nah ini pernah ada coba untuk membuka akses kepada pemerintah melihat hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Eka mungkin? Oh, sering banget collab. Oh, Alhamdulillah. pernah collab juga ya? Ya, Aha. ada dulu beberapa pengawas madrasah. Kalau kita ajak collab, kita kan mau yang ininya ya. Kalau kita pernah ke mana Pak Janadi? Oki ya. Oh, Kabupaten Oki. Iya, Daerah mana yang tuh daerah Oki? Belitung kalau nggak salah itu yang Oh, di BK1, Blitar. BK2 Iya. itu kan udah jalannya rusak, aksesnya susah di situ Perjuangan ya. sekali ya. Jadi kita berangkat dari Palembang itu satu tim. Kita juga ngajak dari Kemenak, Kementerian Agama Kota Palembang itu alhamdulillah mereka support banget dan bersedia untuk memberikan pelatihan, jadi ada resminya gitu ya. Dan tanpa ada iming-imingnya, alhamdulillah mereka mau dengan semua kondisi apa adanya, kita tidur juga di tempat apa adanya, melakukan pelatihan di sana selama kurang lebih 1 minggu. Dan alhamdulillah dampaknya itu kata guru-gurunya itu Pak, kita ini susah sinyal Ya betul. dan susah akses gitu Pak, untuk masuk aja naik motor aja susah. Waduh. Jadi dengan adanya SGI ini kita baru tahu loh Pak, oh itu namanya display kelas gitu ya. Oh, pembelajaran bermakna itu kayak gini ya. Nah dari situlah kita merasa waduh, berarti butuh banyak lagi yang harus kita rekrut gitu ya. Dan alhamdulillah juga kemarin di musim Banyu Asin ya, Banyu Asin itu ya, di Banyu Asin itu ada permintaan tersendiri Untuk dari SGI untuk datang ke sana. dari Pemdanya gitu, pemerintah daerahnya, bahwa mereka inginkan SGI itu tidak hanya sampai di Banyu Asin bagian yang kotanya aja, tapi masuk mereka minta menyeluruh ya. menyisir gitu. Perairan. Dan kesempatan ini yang belum kita bisa kita laksanakan. Itu permintaannya mereka inginkan kalau yang apa ya Pak? Jalur ya, Jalur. daerah Daerah jalur. perairan. Oh, Daerah perairan. perairan Daerah itu perairan. katanya guru. Dijangkau juga ya. Ya, Iya. guru, saya ingat betul itu pesannya Pak Aspani. Bupati Guru kita. katanya Bupati. kita ini daerah perairan itu belum terjamah gitu. Guru-gurunya masih butuh banyak pembinaan, pelatihan. Iya. Dan kalau bisa nanti daerah sana juga ya gitu. Ketika rombongan Banyu Asin itu di wisuda. Oke. Dan sepertinya
kita harus benar-benar merealisasikan ya. Oke, baik. Artinya di sini banyak sekali yang didengarkan ya oleh teman-teman di SG ini terkait dengan apa yang dirasakan oleh guru-guru kita yang ada dimanapun gitu ya. Apalagi udah terjun langsung gitu ya, melihat kondisinya dan juga bagaimana dunia pendidikan di sana gitu. Ini terkadang membuat hati kita terenyuh gitu. Karena menyangkut juga dengan kesejahteraan. Tapi luar biasanya guru-guru itu ikhlas sekali gitu ya untuk bagaimana mencerdaskan bibit-bibit penerus bangsa yang diharapkan juga nanti bisa membawa negara kita semakin berkembang. Nah cuma ini kan lagi gencarnya dengan ada pengangkatan nih. Kita sentuh dulu, mudah-mudahan nih ada pihak-pihak yang mendengarkan obrolan kita untuk di pagi menjelang siang ini. Bagaimana tuh? Yang saya ikuti informasinya ini banyak yang udah puluhan tahun. Sama. Oke. Yang udah luar biasa sekali tapi tidak masuk dalam kategori ini. Bagaimana dengan kondisi ini? Apa ada rasa yang ingin disampaikan mungkin dalam kesempatan ini, siapa tahu mudah-mudahan akan sedikit bagaimana yang kita harapkan. Silakan. Saya pribadi ya, mohon maaf Guru Jan sudah P3K. Oh sudah ya? Guru Kak? Belum. Oh, belum. Saya dari swasta, karena jujur kalau pemerintahan itu yang diangkat dari P1, P2 itu tuh P3 ya, itu dari dari sekolah dasar negeri. Kalau saya swasta itu kebanyakan guru-gurunya itu walaupun sudah tes jadi tidak lulus P4 tetap ngulang lagi. Seperti itu. Jadi saya udah 20 tahun dari 2004 sampai sekarang mengabdi untuk menjadi guru. Tapi saya udah ikut tes kemarin, alhamdulillah belum lolos. Cuman saya kategori P4 ya kemarin, kategori P3 kalau nggak salah saya sudah prioritas. Cuman ya masih banyak guru-guru di SD negeri yang di bawah saya yang masih belum diangkat. Jadi giliran swasta entah kapan gitu. Ya tapi tetap saya berjuang. Saya berjuang di IKSGI juga dan dunia di literasi kami di komunitas Forum Guru Data Sumatera Selatan tetap berjuang walaupun belum diangkat ya Bu Reka. Silakan Bu Reka juga curhat di sini. Tapi saya melihat dari Pak Sapri ini luar biasa sekali ya. Makasih. Kegiatannya yang saya ikuti di sosial media itu buat literasinya. Semangat. Kemarin juga ada bedah buku juga ya Pak. Salah membuat perpustakaan itu juga. Artinya di sini dengan ya kita walaupun dengan harapan-harapan tadi yang disampaikan tapi tetap Pak. Ya namanya kita akan endingnya di akhirat juga ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi jariah juga nih, ini Pak. Bang Ilham, ini salah satu dampak saya ikut dari SG. Apa tuh? Oh ini Ya nih, ikhlas dampaknya ya? saya ikhlas dan saya juga selalu upgrade. Saya waktu di SG itu belum S2. Tapi saya janji waktu saya kemarin, ini mentor saya loh. Ini Pak Guru Janadi ini lebih ke teknologi. Oh teknologi. Iya, lebih hebat dia dari saya. Banyak belajar Jadi kita ya. di situ saya janji ke teman-teman, insya Allah dari SG ini selesai saya akan lanjut ke S2. Alhamdulillah doa saya diijabah. Saya sudah selesai dari S2 karena saya pikir di guru-guru hebat ini ngasih ilmunya kan maaf gratis kan. Selama 3 bulan tuh kami dididik apa aja dari teknologi, dari display kelas dan juga agama loh. Dan juga moral agama dan juga moral. Jadi kami ini komplit di SG ini. Ibadahnya oke. Kemudian pendidikannya juga oke, ilmunya juga alhamdulillah. Jadi terdampak ke kami ini. Alumninya ya seperti itu. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi yang ingin kita jawab, tapi sebelum kita jawab, kita coba satu penelpon lagi ya. 35165 pada siapa? Halo Pak Empat, selamat pagi. Iya, terputus, silakan dicoba kembali untuk Anda yang masih ingin mengikuti perbincangan kami di obrolan komunitas di pagi ini masih bersama dengan Ikatan Guru Sekolah Indonesia. Dan tadi Ibu Eka ada yang ingin disampaikan seperti apa tadi? Oh iya ya, masalah pengangkatan. Kalau saya kan di Madrasah Ibtidaiyah ya, yang di bawah Kemenak. Sepertinya agak berbeda dengan yang Kemendikbud gitu ya. Skemanya beda ya? Iya.
Tapi apapun yang terjadi, satu lagi, Ya. tetap saya tanamkan di dalam diri saya. Jangan tanya negara udah kasih apa ke kita. Mantap biasa. Luar Tapi biasa. tetapkan di dalam hati kita, aku Apa mau yang kasih kita apa kasih? nih sama negara. Waduh, ini sampai merinding nih Iya. dengarnya ya. Kalau tetap fokus sama negara udah kasih apa, Agak sulit. kayaknya nggak maju-maju deh. Terpuruklah semua pemuda Indonesia ini. Malah justru kebalikannya kita yang ingin berkontribusi untuk Iya. berjasa luar biasa. Ini komplit deh. Udah guru tanpa tanda jasa, ikhlas juga itu ya. Dan juga kita harus ingat tadi yang saya sampaikan bahwa ilmu itu kan termasuk dari amal jariah Iya. ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kita jangan khawatir. Mungkin di sini kita agak bagaimana, tapi insya Allah di mata Allah kita akan menjadi lebih sempurna gitu dengan apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Baik, nah ini tadi ada menyambung satu pertanyaan juga dari penelpon kita, yaitu ada Yogi yang ada di Talang Kelapa. Ini mungkin pertanyaan yang sering sekali didapatkan. Ketawuran, kenakalan remaja juga. Bagaimana nih sebagai pendidik? Mungkin pernah menghadapi situasi kayak ini dan bagaimana mengatasinya? Baik, saya coba jawab ya. Iya, silakan Pak. Jadi guru itu ada dua yang harus dilakukan, yaitu mengajar dan mendidik. Oke. Nah, itu yang perlu ditekankan ya. Jadi mengajar itu mungkin tentang pelajaran, tapi kalau mendidik itu moral. Moral, Nah, betul. jadi mengajar itu harus ya tadi kita juga disertai dengan mendidik. Jadi dengan kita mendidik moral anak-anak, jadi mereka bisa tahu apa itu yang baik dan apa itu yang tidak baik. Oke, penanaman moral itu penting sekali. Iya benar. Makanya kalau untuk sekarang ini ya tadi ya, saya juga kadang-kadang khawatir Iya. karena seperti kita ketahui bahwa HAM itu masuk ke dunia pendidikan. Oke. Nah, jadi itu yang terkadang membuat ya guru-guru itu bingung. Iya. Ini kami ini hanya mengajar apa boleh juga mendidik. Nah, terkadang didikan guru yang mungkin sekarang itu dianggap salah, wah dibesar-besarin, Wah. masuk ke jalur kriminal Ini banyak ini. sekali Iya banyak sekali tuh kejadian-kejadian. seperti itu. Itu yang terkadang itu yang kalau saya dari sisi saya itu yang menyebabkan moral anak tuh jadi Ya, Ikutan juga down ikutan gitu ya. down, seperti itu. Jadi karena gurunya pikir kalau memang terjadi seperti itu terus, sudah kami hanya mengajar, Oke. memberikan pendidikan, tapi memberikan pengajaran, tapi tidak mendidik. Jadi kayak kita tuh serba salah gitu. Iya, Pak, serba ya? salah. Aha. Itu yang terjadi sekarang ini. Makanya tapi kami tetap di Sekolah Guru Indonesia tetap menekankan bahwa dua yang harus dilakukan guru, mengajar dan mendidik. Moral. Apapun itu caranya seperti itu. Walaupun kalau untuk zaman sekarang itu sulit diterima, tapi kami tetap mengajar dan mendidik itu paling penting. Malahan kalau saya bilang seperti ini, mendidiknya harus lebih banyak daripada mengajarnya. Oke. Iya, karena dengan kita mendidik murid-murid itu dengan lebih baik, mereka dalam pelajaran pasti baik Mengikuti seperti juga. itu, mengikuti. Tapi kalau moralnya baik, mendidik secara moralnya tidak kita tekankan, maka yang mengajar juga tidak ada gunanya, sia-sia. Oke, Seperti itu. baik, luar biasa sekali. Iya. Bapak, kita coba terima kembali teleponnya Iya, 35165. Oke, terputus. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga, dan artinya di sini memang menjadi tugas yang sangat berat juga, tapi bukan arti pantang untuk menyerah gitu Pak Iya, ya. benar. Dengan dua skema pendidikan tadi, Iya. yaitu moral dan juga pelajaran tadi. Iya, benar. Cuma kalau dilihat atau menyambung dengan pertanyaan tadi, kondisinya kalau kita fokus dengan moral nih, bagaimana tantangannya mungkin sebagai seorang pendidik yang terkadang kita udah susah keras gitu, susah payah gitu untuk bagaimana anak didik kita itu menjadi baik dalam hal bersikap dan lain sebagainya. Dan ini mungkin ada catatan-catatan juga dari Bapak Ibu yang pernah merasakan langsung gitu terkait moral ini. Ya kalau guru-guru kami seperti kami sekarang ini di setiap kelas itu tidak hanya 1-2 orang yang kami ajar, Oke, tapi bisa lebih dari 25 orang. banyak karakter. Banyak karakter. Makanya dalam mengajar itu kita harus melihat yang mana kira-kira murid yang bisa dengan mudah kita memberikan pengajaran pendidikan, mendidik. Tapi ada juga murid yang mungkin agak sulit untuk menerima pengajaran dan pendidikan. Nah, jadi kita harus lihat dulu. Kami guru, terutama seorang guru itu harus tahu ketika dia mengajar mana yang kira-kira murid yang aktif, mana yang murid kira-kira dalam pembelajaran juga mana yang audio visual, mana yang visual. Nah, jadi kita harus tahu itu bagaimana cara mereka menerima pendidikan, menerima pengajaran dari kita. Ketika kita sudah dapat hal-hal yang untuk murid ini
di audio misalnya, dalam artinya dengan ceramah saja dia sudah mengerti. Ada juga dengan visual itu mungkin dengan apa namanya gambar-gambar. Nah, ada juga dengan audio visual, dengan video. Nah, itu kalau untuk sekarang itu, apalagi yang sudah kami terima sebelumnya dari Sekolah Guru Indonesia itu udah selalu diajarkan seperti itu. Jadi iya, terapkan, membuat sesuatu yang menarik. Kita kata saya tadi seperti display kelas, buat dinding-dinding berbicara. Jadi kalau kita dulu bilangnya display kelas itu membuat dinding-dinding berbicara. Itu beda dengan kalau kita ngerumpi dinding pun bisa. Ada itu ya. Jadi murid-murid itu membaca apa yang dibuat ditempel-tempel oleh guru-gurunya itu dulu. Jadi benar-benar kita sebagai seorang guru itu membentuk moral murid itu yang lebih penting setelah sebelum kita mengajar. Makanya kalau sekarang itu ada namanya assessment ya, ada namanya assessment kelas. Jadi pertama-tama sebelum kita mengenal murid-murid, kita berikan dulu apa sih yang mereka inginkan saat mengajar, saat belajar, apa saja yang akan mereka lakukan di dalam kelas. Nah, jadi itu yang sekarang ditanamkan. Jadi ketika kita sudah tahu, maka kita mengajar di kelas itu ya akan lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya apa yang dilakukan. Jadi artinya metode di masing-masing sekolah itu berbeda ya? Berbeda, pasti berbeda. Nah, kalau berbeda bagaimana dengan Ibu Eka Caroline nih di madrasah? Metode bagaimana sih Bu yang diterapkan? Tadi kan disampaikan oleh Pak Jan Hadi dengan metode visual, dengan kelas apa tadi itu, display kelas dan lain sebagainya. Kalau di madrasah tempat Ibu Eka Caroline mengabdi ini bagaimana? Kalau madrasah kan komponen pelajarannya itu kan ada dua ya, umum sama agama gitu. Dan itu imbang, nggak ada yang sedikit agama atau sedikit umum, imbang, dua-duanya harus kena. Jadi kalau ke agamanya, kalau menurut saya gurunya sebagai model. Model dari cara bicaranya, cara berpakaiannya, harus menunjukkan kepada siswa ini loh seorang muslim sesungguhnya. Karena madrasah itu kan notabene adalah sekolah yang Islam gitu ya. Dan juga mau tak mau itu gurunya harus menjadi model, contoh yang terbaik bagi siswanya, karena keseharian siswa itu bertemu sama gurunya gitu ya. Dan kalau mengenai pelajaran agamanya itu harus benar-benar dipraktekkan, harus benar-benar bermakna. Jadi anak tahu gitu, bukan hanya di sekolah mereka berlaku jujur, berlaku sopan, berlaku religius, tapi di sekolah, di rumah pun ketika sudah sampai di rumah mereka mengaplikasikan itu dan menunjukkan kepada anggota keluarganya ini loh cara yang benar gitu. Dari hal sederhana aja ya, mereka udah tahu mana air yang suci tapi tidak mensucikan, atau air yang suci dan mensucikan gitu, mereka udah tahu. Jadi mereka walaupun ayahnya nanti belum tahu gitu ya sama ilmu agamanya, ini anaknya bisa menerapkan di rumah. Dan hal yang paling unik nih saya temuin ketika ada wali murid datang mendaftar ke sekolah gitu ya. Terus saya kan tanya, Bapak ini alasan utamanya gitu untuk mau mendaftarkan anak Bapak di sekolah saya gitu, sekolah kami, karena kan sekolah banyak nih, kok Bapak pilihnya ke sekolah kami? Mereka ternyata orientasinya udah kayak gini, ini Bu udah akhir zaman kayaknya. Jadi narkoba udah merajalela, waduh sudah banyak Bu yang meninggal dalam keadaan dugem kalau di kampung kita ya. Jadi kayak lebih siap gitu ya. Jadi kayaknya saya harus benar-benar berbalik deh Bu. Padahal kita tahu nih orang tuanya dulu juga pelaku gitu ya. Tapi alhamdulillah kayaknya ya memang hidayah itu Allah yang kasih. Tapi ya. benar ya, karena orang tua tuh pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya. Mungkin itu gitu. yang menjadi indikasi awalnya juga ya. Betul banget. Dan pendidikan di madrasah itu sama dengan pendidikan di sekolah dasar ya. Mereka sama-sama berprinsip kepada pembelajaran berdiferensial, membedakan siswa itu sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Karena setiap manusia itu terlahir unik, tidak ada yang sama, semuanya Allah ciptakan berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda. Maka berdiferensial ini sangat ampuh, sangat jitu jika digunakan di dalam kelas. Karena
seperti Mas Ilham lah, nggak Ah. mungkin mau disamakan sama Pak Jan Hadi gitu ya. Masih Nah, jauh hebat Pak Jan iya. Hadi. Mungkin Pak Ilham sukanya matematika, Pak Jan Hadi Oh, mah gitu. sukanya buat puisi gitu kan. Oh. Kita berbeda-beda, kecerdasan anak itu berbeda-beda. Iya. Tidak mungkin ikan kita paksa untuk terbang. Benar, karena Kuda bukan kita paksa ininya. berenang, aduh susah kayaknya ya. Jadi guru itu harus tahu, betul-betul tahu, memahami apa sih yang dibutuhkan sama peserta didik dan apa sih minat bakat peserta didik. Jadi kita bisa menjembatani. Dan akhirnya yang kata orang, aduh kagak mungkin nih sekolahan kayak gini mah bisa menciptakan manusia super. Waduh, jangan salah ya Bu ya, bahwa kita pernah mendengar Iya. ada kisah sukses di mana perjuangannya sekolah dulu tuh sampai jalan kaki 4 kilo. Iya. Dan sudah waktunya memang menjadi jalannya sukses ya. Iya betul benar. banget. Sampai saat ini menjadi inspirasi malah. Iya. Sekolah kita itu alhamdulillah ya mewah, mepet sawah. Suka banjir itu terdampak yang paling duluan gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mereka udah bisa menerbitkan satu buku. Wah, Masya Allah. Ini kayak kita harus tepuk tangan dulu nih. Anak-anak luar biasa, banyak yang juga ekonomi ke bawah ya. Tapi semangat ya. Ketika buku itu terbit, orang tuanya menangisi buku. Saya sampai bingung, kok buku ditangisin ya? Tahu gitu ya. Ternyata orang tuanya bingung, Bu, aku kira dulu Bu, hanya anak pejabat yang bisa menerbitkan buku. Iya. Nah itulah yang harus kita kasih motivasi sama keluarga-keluarga wali siswa kita. Ternyata anak itu memiliki potensi yang luar biasa yang harus kita gali dan temukan. Iya. Kalau nggak ketemu dan nggak digali, nggak mungkin bisa. Jadi harus ada asahan juga ya Bu ya. Iya. Untuk bagaimana orang tua mengarahkan dan juga di sekolah juga harus diaplikasikan juga gitu dengan kemampuan yang ada gitu. Baik, nah kalau Pak Sapri bagaimana nih Pak Sapri dengan tadi yang diceritakan oleh Pak Jan Hadi, Bu Eka, tentu dengan metode pembelajaran yang berbeda. Kalau Pak Sapri kan kita lihat sekolahnya nih agak gimana Wah gitu ya. Bagaimana nih Biasa. kalau di sana tuh metodenya? Jadi kami kan swasta nasional, maksudnya itu internasional, jadi kita bilingual. Dari kebalikan dari Bu Eka ya, dari mohon maaf kami dari mungkin kalangan menengah ke atas. Jadi kita bukan maksud untuk Iya. beda-beda, Iya. tapi ini memang yang terjadi. Yang Iya. terjadi, Terjadi. cuman kami di situ saya belajar banyak tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di situ dari berbagai etnis, berbagai suku dan juga agama. Iya. Jadi kita itu memiliki 5 agama terbesar di Indonesia. Iya. Jadi lucunya gini, jadi kalau kita nanti ada perayaan halal bihalal untuk Muslim yang umat lain diundang. toleransinya. Iya, di sini saya sangat bangga dengan sekolah saya. Kemudian nanti ada perayaan Imlek, kita juga hadir yang Muslim. Pakai baju-baju merah. Boleh. gitu. Kita ikutan meriahkan ada barongsai, nah seperti itu. Dan Natalan juga kita bantu-bantu mereka juga. Jadi saling bantu kami di situ. Dari TK, dari SD sampai SMP kami udah menanamkan sikap saling menghormati agama. Dan juga saya pribadi gini, walau mereka itu dari keluarga menengah ke atas, tapi saya tetap satu, adab dan moral. Jadi saya di kelas, saya selalu bilang, sebelum masuk ketok pintu dulu, kalau yang muslim assalamualaikum, kalau yang non-muslim bilang selamat pagi atau apa gitu. Kemudian kita juga masih membudayakan salim, atau bersalaman dengan guru ya, kami sebut salim. Kemudian saya bilang kalau minta apa-apa bilang dulu tolong, dan juga jangan lupa kata terima kasih. Boleh pakai bahasa Inggris atau apa. Jadi saya tetap menerapkan moral ke anak-anak karena ya tadi dibahas Gen Z sekarang memang itu masalahnya. Agak berkurang dengan nilai moral, dengan guru lebih berani sekarang. Itu yang kita ya. Kemudian kalau kita dulu kan dengan guru berapa meter ketakutan kan. Nah, jadi mereka sekarang lebih berteman loh dengan agak kadang kan memang dianggap mereka tuh kita teman, partner mereka. Kadang-kadang saya juga mungkin baby sister mereka. Benar. Minta mungkin karena memang anak-anak sekarang untuk tanggung jawab dan juga mereka tuh masih bisa kurang dibandingkan anak-anak zaman. Ini artinya ada geseran juga ya Pak? Iya, benar. Kalau kita zaman dulu kita kembali mungkin kalau kita sekolah kena hukum oleh guru kan, jangankan orang tua mau marah, malah kita marah marah kita yang harus Iya, benar benar. kan.
Tapi kita mungkin tidak menyalahkan ya Iya. situasi ini kenapa berubah, mungkin ada sebab akibatnya juga. Nah cuma yang kita pengen tahu juga dari Bapak Ibu sebagai pendidik, tadi kan disinggung sedikit oleh Pak Jan Hadi, serba salah nih. Iya, Kita mau moral dia supaya baik, tapi di sisi lain banyak sekali kejadian ini dan itu. Nah untuk pemilihannya, bukan pemilihan sih kayak apa ya, bukan langkah aman juga sih, lebih supaya ini tetap moralnya baik dan juga kita tetap sebagai pendidik aman juga. Bagaimana itu Pak? Ya mungkin kalau kami sebagai guru kelas, jadi ada support juga dari tadi sama kayak guru Eka. Jadi kita harus juga dibantu oleh teman sejawat. Nah kalau untuk sekarang itu guru agama. Nah itu yang bisa membuat ya tadi membantu bagaimana cara membangun moral yang baik. Kalau sekarang itu menyebutnya itu budaya positif. Nah, jadi yang disebutkan oleh Guru Sabda tadi budaya positif, baik itu moral-moral murid. Kalau kami itu di sekolah itu ada singkatan yang namanya Simateto. Simateto itu C-nya itu permisi, M-nya itu maaf, T-nya itu terima kasih, dan T-nya itu tolong. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan budaya positif Simateto itu. Jadi kalau mau permisi, kalau mau keluar kelas permisi, kalau kira-kira melakukan sesuatu yang salah minta maaf, kalau diberikan sesuatu berterima kasih, kalau kita mau minta tolong kita bilang tolong, seperti itu. Jadi ada bantuan dari rekan sejawat atau teman sejawat. Jadi kita tidak memilih murid, tapi terkadang guru agama tuh guru agama itu tahu, oh yang ini Pak, yang ini. Jadi kita itu kolaborasi dengan guru bidang studi, baik itu guru agama, guru olahraga. Jadi kita tidak pilih-pilih. Karena moral murid itu yang lebih utama sebelum kita memberikan pelajaran. Karena kalau kita sudah memberikan sesuatu yang budaya positif yang baik, insya Allah dalam mengajar juga kita bisa lebih fokus, bisa lebih lebih menarik lagi di kelas, seperti itu. Jadi harus ada harus ada bantu dari rekan-rekan sejawat. Sinerginya gitu. Sinerginya, kita betul. di sekolahan itu memang perlu sekali nih. Perlu sekali. Dibangkitkan. Baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita obrolkan, tapi tidak terasa nih waktu udah hampir habis. Udah hampir jam 10 waktu yang kayaknya akan memisahkan kita. Tapi sebelum kita tutup, sebagai closing nih, apa yang ingin disampaikan yang menjadi harapan juga? Ini secara luas nih, baik itu untuk ke dunia pendidikannya juga, baik untuk pribadi masing-masing Pak Sapril, Bu Eka, dan juga Pak Jan Hadi. Silakan satu-satu yang ingin disampaikan. Kayaknya saya dulu. Iya, silakan. Kalau dari teman-teman tadi kalau menurut saya itu mengajar dan mendidik itu harus dari hati. Dari hati itu yang pertama. Karena semua yang dari hati akan sampai ke hati. Jadi nyampe ya. Iya, betul. Heart to heart kata orang begitu ya. Benar nggak Pak bahasa Inggrisnya Pak? Dan satu lagi, Apa tuh? seorang pengajar itu nggak boleh berhenti belajar. Kalau dia mau berhenti belajar, berarti dia harus bersedia untuk berhenti mengajar. Iya, karena perkembangan zaman juga beda ya, gitu ya, ilmunya juga. Ada lagi Pak mungkin? Oke, terima kasih. Silakan Pak Sapril atau Pak Jan Hadi dulu deh. Pak Sapril silakan. Kalau saya sih sesuai dengan prinsip saya, untuk guru tuh belajar sepanjang hayat. Saya sudah membuktikan bahwa saya bukan saya banyak uang untuk kuliah, tapi saya intinya upgrade. Iya. Sekarang ini kalau guru-gurunya tidak upgrade, anak-anaknya lebih pintar. Jadi luangkan waktu untuk satu lagi literasi membaca. Karena sekarang kita sudah kita guru-guru harus benar-benar berliterasi. Semua pelajaran itu berhubungan dengan literasi, baca, tulis, semuanya ada literasinya. Dan satu lagi ikhlas. Ya, seperti saya kan. 20 tahun. Iya, saya nggak mikir saya P3 kan, dulu saya PNS, cuman saya ikhlasnya itu tadi. Ikhlas, tadi Bang Ilham bilang itu untuk amal saya di akhirat. Amin. Tapi ini yang perlu saya potong dikit Pak. Untuk menanamkan ikhlas ini cara Pak Sapril itu bagaimana deh untuk kita belajar juga tuh? Saya legowo, terima apa adanya, selalu bersyukur. Ya, legowo, ikhlas, selalu bersyukur. Toh ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan anak-anak kita. Saya selalu mikir ikhlas itu bahwa kita serahkan kepada Allah, nanti ada gantinya kayak gitu. Logowo, ikhlas, dan terima apa adanya, dan jangan lupa bersyukur. Itu aja. Luar biasa sekali nih ya. Ini menjadi kayak
motivasi juga untuk kita semua ya. Karena ikhlas itu terkadang berat sekali untuk kita lakukan. Baik, nah kalau Pak Janadi bagaimana? Ya, baik. Seperti diketahui, menjadi guru itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar, Itu tantangannya ya. Ya, benar. Karena guru itu apa ya? Guru itu yang membentuk profesi-profesi yang ada sekarang ini. Iya. Jadi kalau tidak ada guru, tidak ada profesi-profesi yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa guru itu diguguh dan ditiru. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus sudah baik dari murid-murid kita yang akan kita ajar. Jadi ketika kita membicarakan mereka jangan mencuri, ya kita juga tidak menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Atau Misalnya kita kayak ada kan peribahasa guru ini berdiri, ya muridnya berlari. Jadi jangan sampai itu terjadi. jangan sampai terjadi. Jadi dari kata guru itu digugu dan ditiru. Jadi Iya. ketika kita ingin melakukan murid-murid hal-hal yang baik, guru juga harus terlihat baik. Ketika kita ingin misalnya rambut atau apa harus rapi, guru juga harus rapi. Jadi seperti contoh itu. awal. Jadi contoh awal. Jadi biar murid tahu, oh seperti itu yang dilakukan guru saya, maka saya juga harus melakukan sesuatu yang baik ke depannya. Seperti itu. Mengikutinya gitu ya. Iya. Oke, dan mungkin satu perwakilan untuk Sekolah Guru Indonesia. Apa nih semangat yang ingin disampaikan untuk anggota-anggota lainnya mungkin lagi menonton juga untuk siaran kita di channel YouTube. Untuk seluruh guru SGI Sekolah Guru Indonesia, Ya. jangan pernah berhenti menginspirasi. Percayalah, di ujung sana sudah Allah siapkan untuk kita balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin, luar biasa sekali. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Sapril, untuk Pak Janadi juga dan Baik, juga untuk Ibu Eka yang sudah meluangkan waktunya. Ini kalau kita ngobrol dengan guru itu banyak sekali ilmu ya. Saya pun 1 jam ini banyak sekali yang Masya tertanam Allah. gitu. Abang Ilham bisa. Oke, sekali lagi karena waktu kita harus berpisah. Saat ini sudah 58 menit melangkah dari jam 9 pagi. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan selalu sukses untuk ketiga guru kita ya. Amin. Bu Eka, Pak Sapril dan juga Pak Janadi. Pokoknya jangan pantang menyerah ya. Terus di jalan apa namanya tuh untuk mencerdaskan bibir bangsa. Oke, baik pendengar dan juga Manca Bica dimanapun berada, karena waktu kita sudah habis, sekaligus akan mengakhiri perjumpaan kita di obrolan komunitas dan juga Sriwijaya Pagi. Saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wah, luar biasa. Tidak terasa sejak. Bang Ilham besok-besok kita diundang lagi ya. Boleh. Karena Bang Ilhamnya memang enak. Iya. Nanti dengan kawan-kawan yang anggota lain mungkin ada apa? Iya. Boleh. Masih kan komunitas ini? Oh, masih. Masih kita foto dulu. Oh iya, boleh foto memang harus foto. Ininya penuh. Iya, Bang Ilham siko lagi ya. Apa? Ini Bang siapa? Aduh. Pilih ya. Di pos 1 selama bulan puasa kan ngisi nih ya. Iya, Dong kedua apa? Dong apa di sini? Isi kayak apa?